Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semakin semangat. Allahu Akbar. Nah, sepertinya anak-anak ibu sudah bersemangat sekali pada pagi hari ini. Nah, ibu mau bertanya, siapa di antara anak-anak ibu yang sudah melaksanakan sholat subuh tadi pagi? Alhamdulillah, ternyata semua anak-anak ibu sudah melaksanakan sholat subuh. Nah, sholat subuh itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Nah, bukan hanya sholat subuh saja yang harus kita kerjakan, tetapi sholat wajib lainnya. Ada isya, zuhur, asar, dan maghrib. Nah, baiklah anak-anak ibu. Nah, untuk sebelum kita memasuki pembelajaran, kepada ketua kelas mohon untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doanya pada pagi hari ini. Selanjutnya, ibu akan mengecek kehadiran anak-anak ibu semua. Alhamdulillah, ternyata anak-anak ibu hadir semua pada pagi hari ini. Sebelum memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama yaitu agar anak-anak ibu tahu pengertian dari prisma, limas, tabung, kerucut, dan juga bola. Selain itu, anak-anak ibu juga tahu bagaimana sifat-sifat dari bangun ruang tersebut, bagaimana cara mencari volumenya, dan lain sebagainya. Nah, jadi anak-anak ibu, apakah anak-anak ibu tahu ini gambar apa? Ya, benar ya anak-anak ibu, ini adalah gambar prisma segitiga. Nah, jadi prisma segitiga ini adalah suatu bangun ruang 3 dimensi di mana alas dan juga tutupnya kongruen serta sejajar berbentuk segitiga. Coba anak-anak ibu perhatikan, ini gambar apa? Ya, benar ya anak-anak ibu, ini adalah gambar tenda yang biasanya digunakan oleh anak pramuka. Nah, jadi tenda ini berguna untuk melindungi kita dari panas cahaya matahari dan juga derasnya hujan. Nah, jadi prisma ini juga memiliki sifat-sifat. Yang pertama yaitu prisma ini mempunyai 5 sisi, 3 sisinya yang berbentuk persegi panjang dan 2 sisi alas dan atap yang berbentuk segitiga. Yang kedua yaitu memiliki 6 titik sudut, dan yang ketiga yaitu memiliki 9 rusuk, 3 diantaranya rusuk tegak. Nah, cara mencari prisma segitiga ini, rumusnya yaitu luas permukaan sama
sama dengan L 2 dikali LA atau luas alas ditambah keliling dikali tinggi. Selanjutnya yaitu volume prisma segitiga. F sama dengan A dikali T per 2, di mana F itu adalah volume, A itu adalah alas, dan T itu adalah tinggi. Yang selanjutnya yaitu 5 segi 4. Nah, apakah anak-anak ibu tahu apa itu 5 segi 4? Ya, benar. 5 segi 4 itu adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah segi banyak yang disebut dengan bidang alas. Nah, coba anak ibu perhatikan, ini gambar apa? Ya, benar, ini adalah gambar 5 segi 4. Mengapa limas ini dikatakan dengan limas segi 4? Karena limas ini memiliki alas yang berbentuk persegi 4. Selain itu, limas ini juga memiliki sifat. Yang pertama yaitu mempunyai alas seperti persegi 4. Yang kedua, ada 5 titik sudut yang terdiri dari 4 sudut alas dan 1 titik sudut yang berada di puncak. Coba anak-anak ibu perhatikan gambar yang ada di papan tulis yang menggambarkan titik sudut, rusuk, dan sisi limas segi 4 ini, di mana limas ini memiliki 5 titik sudut. Yang pertama yaitu titik sudut A, yang kedua titik sudut B, yang ketiga titik sudut C, yang keempat titik sudut D, dan yang kelima titik sudut E. Nah, selain titik sudut, limas ini juga memiliki 8 rusuk. Yang pertama rusuk AB, yang kedua rusuk BC, yang ketiga rusuk CD, yang keempat adalah rusuk DA, yang kelima rusuk AE, yang keenam rusuk BE, yang ketujuh rusuk ECE, dan yang terakhir adalah rusuk DE. Nah, selain dari rusuk, limas segi 4 ini juga memiliki 5 sisi, di mana sisi yang pertama yaitu A, B, C, D, yang kedua A, B, E, yang ketiga B, C, E, yang keempat C, D, E, dan yang kelima adalah D, A, E. Untuk mencari rumus luas permukaan pada limas segi 4 ini, yang luas alas sama dengan alas kali alas ditambah 2 kali alas dikali tinggi. Nah, sedangkan untuk mencari volume pada limas ini yaitu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, coba anak ibu perhatikan, ini gambar apa? Ya, betul, ini adalah gambar tabung. Tabung itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 2 sisi yang kongruen dan sejajar yang berbentuk lingkaran serta sebuah sisi lengkungnya. Nah, bangun tabung ini juga memiliki sifat. Yang pertama yaitu memiliki 2 sisi yang berbentuk lingkaran dan 1 sisi bidang lengkung sebagai selimut tabung. Dan yang kedua yaitu memiliki 2 buah rusuk lengkung. Yang ketiga tidak memiliki titik sudut.
Nah, di sini juga ada rumus yang dapat kita gunakan dalam mencari keliling lingkaran. Rumusnya yaitu K sama dengan 2 dikali Pi dikali R. Sedangkan untuk mencari luas lingkaran, kita menggunakan rumus LA atau luas alas sama dengan Pi dikali R kuadrat. Selanjutnya yaitu rumus luas persegi panjang, yaitu L sama dengan P dikali L. Dan luas untuk mencari selimut tabung dapat kita lakukan dengan rumus LS sama dengan 2 dikali Pi dikali R dikali T. Nah, sedangkan untuk mencari luas permukaan tabung, kita dapat menggunakan rumus L 2 dikali Pi dikali R dikali T sama dengan 2 Pi R kuadrat. Sedangkan untuk mencari volume tabung, kita dapat menggunakan rumus F sama dengan Pi dikali R kuadrat dikali tinggi. Coba anak-anak ibu perhatikan contoh soal yang ada di papan tulis. Di sana kita disuruh menentukan panjang selimut tabung. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi, cara penyelesaiannya yaitu diketahui R-nya sama dengan 14 cm, T itu sama dengan tingginya 10 cm. Nah, ditanya panjang selimut tabung. Jadi, panjang selimut tabung sama dengan keliling lingkaran alas atau tutup tabung. Nah, rumus yang dapat kita gunakan yaitu 2 dikali Pi dikali R sama dengan 2 dikali 2/7 dikali 14 sama dengan 88 cm. Nah, jadi panjang dari selimut tabung tersebut adalah 88 cm. Selanjutnya yaitu kerucut. Nah, apakah anak-anak ibu tahu apa itu kerucut? Kerucut itu adalah bagian bangun ruang sisi lengkung yang menyerupai 5 segi banyak beraturan yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Adapun sifat-sifat dari kerucut ini, yang pertama yaitu berbentuk limas yang alasnya berupa lingkaran. Yang kedua, memiliki satu titik puncak. Yang ketiga, mempunyai satu titik sudut. Yang keempat, memiliki jari-jari kerucut yang terdiri dari lingkaran dan segitiga. Yang kelima, memiliki 2 sisi dan 1 rusuk. Dan yang terakhir adalah salah satu sisinya berbentuk bidang lengkung yang disebut dengan selimut kerucut. Adapun rumus yang dapat kita gunakan dalam mencari volume kerucut. Rumusnya yaitu F sama dengan 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali tinggi. Untuk mencari luas permukaan dari kerucut, kita dapat menggunakan rumus L sama dengan Pi R kuadrat ditambah Pi RS. Nah, gambar selanjutnya, apakah anak-anak ibu tahu ini gambar apa? Ya, benar. Ini adalah gambar bola. Nah, bola itu merupakan sebuah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh lingkaran yang jari-jarinya sama panjang dan berpusat pada satu titik yang sama. Adapun sifat-sifat dari bola, yang pertama yaitu memiliki satu buah sisi saja, yaitu sisi lengkung tutup. Yang kedua, tidak memiliki bidang datar. Yang
ketiga yaitu tidak memiliki sudut, yang keempat tidak memiliki rusuk. Rumus yang dapat kita gunakan untuk menentukan volume bola yaitu F sama dengan 4/3 dikali Pi dikali R kubik. Baiklah anak-anak ibu, apakah anak-anak ibu semua sudah paham tentang materi yang telah ibu sampaikan tadi? Baiklah, sepertinya anak-anak ibu mengerti semua. Nah, sebelum ibu menutup pembelajaran pada hari ini, ibu akan memberi tugas per individu kepada anak-anak ibu. Nah, ini merupakan tugas yang akan anak-anak ibu kerjakan di rumah. Sebelum menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, diharapkan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baiklah, ibu sudahi pembelajaran kita pada siang hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.